Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas limit di X mendekati tak hingga, atau biasa disebut limit tak hingga. Bentuk umumnya seperti ini. Limit fx untuk X mendekati tak hingga sama dengan L. Dibaca limit fungsi fx untuk X mendekati tak hingga adalah L. Jadi X-nya di sini mendekati tak hingga. Pada pembahasan sebelumnya kan X-nya mendekati suatu konstanta. X mendekati A, X mendekati C, X mendekati 1, X mendekati negatif 2, X mendekati 0. Nah itu berarti jenisnya limit X mendekati konstanta. Nah kalau di sini nilai X-nya ini mendekati tak hingga. Nah, tak hingga sendiri bagaimana bentuknya kalau di limit ya? Sebelumnya sudah kita bahas bahwa jika kita menemukan bentuk limit 3/0, maksudnya bentuk pecahan yang di bagian pembilangnya ini bukan 0, kemudian di bagian penyebutnya ini 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Ya, lambangnya seperti ini ya. Atau lambangnya juga ada yang menuliskan seperti ini. Sama aja ya, ini tinggal disambung aja udah mirip ke sini kan. Nah, ini adalah simbol tak hingga. Tak hingga. Kalau di garis bilangan, mungkin bisa digambarkan seperti ini. Misalnya ada garis bilangan, 0 di tengah-tengah. Kan ke arah kanan ini positif ya. Positif 1, positif 2, positif 3. Kan dan seterusnya. Dan seterusnya ini sampai kapan? Sampai berapa? Terus sampai tak terhingga disebutnya. Makanya di ruas kanan ini disebutnya sampai tak hingga. Tak hingga ini sendiri sebenarnya tidak ada di garis bilangan ya. Hanya simbol untuk menentukan bahwa dia itu tak terhingga, positif tak terhingga, tak hingga lambangnya. Adapun negatif tak hingga juga ada. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya kan. Mungkin biasanya kita beri tanda panah. Nah, panah ini sampai kapan? Nah, panah ini sampai negatif tak hingga. Ya, sebenarnya negatif tak hingga pun bukan suatu bilangan real ya. Hanya simbol untuk menunjukkan bahwa dari batas 0 ke kiri, panah ini sampai negatif tak hingga. Jadi untuk di limit tak hingga ini, nilai X-nya itu tak terhingga besarnya, seperti itu. Nanti kita akan kembangkan ini, ya, kita turunkan. Kalau misalnya limit 3 per tak hingga, nah maka nanti ini sama dengan konsep bahwa 6/2 itu 3, ya. Ini kan bisa diubah ke konsep perkalian, ya. Ini tukar gitu ya. 6/2 itu 3, maka 6/3 itu 2. Jadi kalau misalnya limit 3/0 itu tak hingga, maka dalam limit 3 per tak hingga itu 0. Nah, nanti untuk menyelesaikan limit tak hingga, kita akan gunakan konsep ini. Nah, seperti ini idenya. Nah, pada limit fungsi aljabar ini, biasanya yang kita selesaikan menggunakan strategi adalah bentuk limit tak tentu. Kita sudah mengenali bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu 0/0. 0/0 ini tak tentu kan? Konsepnya adalah kita ubah ke perkalian. 0 sama dengan berapa kali 0. Angka berapa yang kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Nah, pembagian diubah konsepnya ke perkalian. Jadi kalau 0/0 itu berapa, kita bisa ubah konsepnya menjadi 0 sama dengan berapa kali 0. Angka berapa yang kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Apakah 1? 1 kali 0, 0. Tapi 2 juga benar. 2 kali 0, 0. Tapi 3 juga benar. 3 kali 0, 0. Tapi 1 juta juga benar. 1 juta kali 0, 0. Nah makanya 0/0 ini bentuknya tak tentu. 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 1 juta bisa, 500 juta bisa, seperti itu. Makanya 0/0 ini adalah bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu itu bukan hanya 0/0, tapi ada juga tak hingga per tak hingga. Tak hingga per tak hingga ini juga bentuk tak tentu. Kenapa? Bentuk tak tentu sama ya konsepnya. Pembagian kita ubah konsepnya menjadi perkalian, maka tak hingga sama dengan berapa kali tak hingga. Berapa kali tak hingga sama dengan tak hingga. Misalnya kita ambil 1. 1 kali tak hingga itu tak hingga. Terus 2 dikali tak hingga pun tak hingga. 3 kali tak hingga itu tak hingga. 1000 kali tak hingga sekalipun itu tetap tak hingga. Ya tak hingga itu karena tak terhingga besarnya gitu. Mau 1 juta dikali tak hingga itu berarti ya tak hingga.
tidak jadi sejuta tahingga, ya tetap sejuta tahingga itu adalah tahingga. Makanya karena semua angka bisa, maka bentuk tahingga per tahingga pun adalah bentuk tak tentu. Kemudian yang ketiga ada bentuk tahingga dikurangi tahingga. Ini juga sama, adalah bentuk tak tentu. Kenapa tahingga dikurangi tahingga itu tak tentu? Kenapa tahingga dikurangi tahingga itu bukan 0? Ya, karena tahingga itu kan angkanya tak terhingga. Kita nggak tahu nih tahingganya ini ukurannya lebih besar yang mana. Kalau misalnya besaran ini daripada ini kan jadi positif nantinya. Tapi positifnya juga nggak tentu berapa, selisihnya berapa, tidak tentu. Ya, kalau misalnya lebih kecil yang ini berarti positif kan? Kalau misalnya lebih besar yang ini berarti negatif. Selisihnya nggak tahu berapa. Makanya tahingga dikurangi tahingga itu tak tentu. Sekarang gimana kalau tahingga ditambah tahingga? Apakah tak tentu juga? Coba, tahingga ditambah tahingga itu maka dia hasilnya adalah tahingga. Tidak menjadi dua tahingga. Dua tahingga itu sendiri adalah tahingga. Ya makanya kalau tahingga tambah tahingga itu bukan bentuk tak tentu. Kita hapus ya. Jadi bentuk tak tentu ada 3 macam. 0 per 0, tahingga per tahingga, tahingga min tahingga. Nanti kita untuk limit fungsi aljabar bentuk tak tentu ini tidak bisa diselesaikan dengan substitusi langsung, harus pakai strategi. Ya, kalau pada limit untuk X mendekati C, kita kenal cara pemfaktoran, cara kali sekawan, de L'Hopital untuk menentukan nilai limit bentuk tak tentu di X mendekati C. Nah, kalau di limit tahingga juga ada strateginya untuk menghitung limit tahingga bentuk tak tentu. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Untuk limit fungsi aljabar di X mendekati tahingga, ada 3 tipe soal. Tipe soal limit tahingga. Yang pertama, bentuknya adalah limit AX pangkat M ditambah BX pangkat M-1 ditambah titik-titik tambah C per PX pangkat M ditambah QX pangkat M-1 ditambah titik-titik tambah R untuk X mendekati tahingga. Ini tipe yang pertama. Yang kedua adalah limit akar AX tambah B dikurangi akar PX tambah Q untuk X mendekati tahingga. Kemudian yang ketiga tipenya adalah limit akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX tambah R untuk X mendekati tahingga. Nah, strategi menyelesaikan limit tahingga adalah setiap suku dibagi dengan peubah atau variabel ya, pangkat tertinggi. Nah, strateginya ini. Strategi menyelesaikan limit tahingga adalah setiap suku dibagi dengan peubah atau variabel pangkat tertinggi. Misalkan kita bahas tipe 1. Misalkan kita punya soal limit 3x kuadrat ditambah 2x tambah 1 per 3x kuadrat dikurangi 4x tambah 2 untuk X mendekati tahingga. Ingat ya bahwa setiap soal limit fungsi aljabar itu awalnya kita substitusi langsung terlebih dahulu. Kan saya sering bilang seperti itu ya. Pada limit tahingga pun sebenarnya sama juga. Awalnya disubstitusi langsung kan konsepnya. Ya kalau misalnya X-nya mendekati tahingga, berarti kalau disubstitusi X-nya jadi tahingga ya. Berarti 3 dikali tahingga kuadrat. Tahingga kuadrat sendiri kan tahingga. Jadi 3 kali tahingga itu tahingga. Kemudian ditambah 2 kali tahingga. 2 kali tahingga itu tahingga. Jadi tahingga tambah tahingga ya tahingga. Kemudian tahingga ditambah 1. Tak terhingga. Terus ditambahkan 1. Ya tahingga. Nah maka untuk pembilang ini dia adalah tahingga. Kemudian untuk penyebut juga sama. Substitusi. X-nya mendekati tahingga. Berarti 3 dikali tahingga kuadrat. Tahingga kuadrat itu tahingga. 3 dikali tahingga, tahingga. Kemudian dikurangi 4 kali tahingga, tahingga.
Nah, berarti di sini 3 dikali tahingga kuadrat dikurangi 4 kali tahingga. Masih tahingga. Karena tahingganya kan lebih besaran ini, tahingganya. Dia tetap kalaupun dikurangi 4 kali tahingga, ya tahingga. Kemudian tahingga ditambah 2, tahingga. Nah, makanya untuk penyebut juga tahingga. Nah, maka untuk tipe 1 ini, bentuk tak tentunya adalah bentuk tahingga per tahingga. Nah, seperti ini ya. Nah, karena limit tahingga ini ketika disubstitusi merupakan bentuk tak tentu, nah maka menyelesaikan soal limit tahingga ini harus menggunakan strategi. Seperti halnya untuk limit X mendekati C pakai strategi. Tapi untuk di limit tahingga ini bukan pakai cara pemfaktoran, kali sekawan, L'Hopital, bukan. Ya, strateginya hanya ini. Strategi menyelesaikan limit tahingga adalah setiap suku dibagi dengan peubah atau variabel pangkat tertinggi. Kita hapus ini ya. Variabel pangkat tertinggi. Perhatikan variabelnya di sini kan X. X variabelnya, tidak ada variabel lain. Pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya 2. Jadi setiap suku dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Setiap suku ini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita bagi setiap suku. Nah, maka 3x kuadrat dibagi x kuadrat. Nah, kemudian 2x juga dibagi x kuadrat. Kemudian 1 juga dibagi x kuadrat per 3x kuadrat dibagi x kuadrat dikurangi 4x per x kuadrat ditambah 2 per x kuadrat. Nah, kita hitung. 3x kuadrat dibagi x kuadrat. Nah, ini kan tinggal 3 ya. Ditambah 2x dibagi x kuadrat. Perhatikan di sini. X kuadrat sendiri kan x kali x. Berarti X yang di sini dicoret atau dibagi dengan 1x di bawah ya. Jadi tinggal 2 per X gitu ya caranya. Nah, jadi 2x per X kuadrat itu 2 per X. Kemudian 1 per X kuadrat tetap 1 per X kuadrat. Kemudian per ini 3x kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya 3 ya. Nah, kemudian dikurangi 4x per X kuadrat berarti 4 per X ditambah 2 per X kuadrat. Nah, kemudian lihat di sini kalau udah dibagi ya, dibagi baru kita substitusi sekarang. X-nya mendekati tahingga, berarti setiap X yang di sini kita ganti menjadi tahingga. Maka menjadi limit 3 ditambah 2 per tahingga ditambah 1 per tahingga kuadrat atau tahingga per 3 dikurangi 4 per tahingga ditambah 2 per tahingga. Nah, seperti ini. Sekarang kita perhatikan ini, 2 per tahingga, 1 per tahingga, 4 per tahingga, 2 per tahingga. Nah, tadinya kita kan udah tahu nih, kalau misalnya limit 3 per 0 adalah tahingga ya. Kalau pembilangnya bukan 0, penyebutnya 0, maka hasilnya tahingga. Bagaimana kalau limit 3 per tahingga? Seperti tadi, 6 per 2 itu 3, 6 per 3 itu 2. Kalau limit 3 per 0 itu tahingga, maka limit 3 per tahingga itu 0. Nah, ini idenya. Nah, jadi 2 per tahingga, 1 per tahingga, 4 per tahingga, 2 per tahingga ini 0 nilainya. Nah, maka ini menjadi limit 3 ditambah 0 ditambah 0 per 3 dikurangi 0 ditambah 0. Nah, seperti ini ya. Maka menjadi 3 tambah 0 tambah 0, 3 per 3 dikurangi 0 tambah 0, 3. Nah, maka menjadi limit 3 per 3 itu 1. Limit 1 hasilnya adalah 1. Nah, seperti ini cara menyelesaikan limit tahingga tipe 1, bentuk tahingga per tahingga. Seperti ini ya menguraikannya. Kalau bentuk soalnya adalah soal uraian. Nah, untuk tipe 1 bentuk tahingga per tahingga ini sebenarnya sudah ada bentuk rumus cepatnya untuk bentuk 1 ini. Ya, kalau misalnya kita punya limit AX pangkat N ditambah BX pangkat N-1 tambah titik-titik tambah C per PX pangkat M ditambah QX pangkat N-1 ditambah titik-titik tambah R untuk X mendekati tahingga. Perhatikan ini adalah bentuk yang pembilang ini ya. Ini bentuk yang penyebut. Kenapa ini A, kenapa ini P? Ini hanya untuk membedakan polinom di pembilang dengan polinom di penyebut. Kemudian bentuk polinom itu biasanya pangkat tertinggi itu berada di posisi paling depan kan, sedangkan ke belakangnya itu makin kecil. Makanya di sini pangkatnya N-1. Artinya pangkat yang tertinggi itu diposisikan di paling depan posisinya. Semakin kecil misalnya gini.
4x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 pangkat 1 pangkat 0 gitu. Sampai konstanta pangkat 0. Kayak gitu ya. Ini pun sama di penyebut. Pangkat M-1, M-2, M-3 gitu. Maksudnya adalah pangkatnya disusun dari yang tertinggi ke yang terendah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bentuk limit hingga, bentuk rumus fungsinya seperti ini kan sebenarnya menguraikannya dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Tapi kalau kita mau menggunakan rumus cepat, kita cukup lihat pangkatnya. Lihat pangkatnya. Dengan catatan, pangkatnya harus disusun dulu ya, dari yang tertinggi sampai yang terendah disusun. Kita lihat pangkatnya di sini. Untuk di pembilang saya beri nama pangkatnya itu M, sedangkan untuk di penyebut pangkatnya saya beri nama M. Jadi kita lihat pangkatnya nanti. Kalau misalnya pangkat di pembilang lebih kecil daripada pangkat di penyebut, maka nanti nilai limitnya pastilah 0. Coba kita cek ya. Pangkat yang di atas ya, yang pembilang lebih kecil dari pangkat yang di bawah. Misal kita punya limit hingga 3x pangkat 2 per 3x pangkat 3. Nah, perhatikan di sini. Pangkat yang di pembilang kan lebih kecil daripada pangkat yang di penyebut ya. Ini kan strateginya setiap suku kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya kan x pangkat 3 di sini. Berarti ini menjadi 3x kuadrat per x pangkat 3 per 3x pangkat 3 per x pangkat 3. Nah, maka menjadi 3x kuadrat per x pangkat 3. Ini kan berarti menjadi 3 per x. Sedangkan 3x pangkat 3 per x pangkat 3, ini hasilnya 3. Berarti sekarang kita substitusi x yang mendekati tahingga, berarti 3 per tahingga. 3 per tahingga itu 0 per 3. Limit 0 per 3 itu 0. Maka rumus ini bisa kita gunakan untuk rumus cepat bentuk tahingga per tahingga. Apabila pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut, maka limitnya pastilah 0. Kalau soalnya bentuk uraian, boleh nggak pakai rumus cepat? Boleh aja, tapi asalkan tulis rumusnya. Untuk bentuk ini, jika M-nya kurang dari M, maka limitnya 0. Tapi kalau mau diuraikan panjang lebar, ya seperti ini. Strateginya adalah setiap suku dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Dan idenya adalah limit 3 per 0 itu tahingga, maka limit 3 per tahingga itu 0. Seperti itu ya. Ini terbukti ya, bahwa apabila M-nya lebih kecil daripada M, maka limitnya nilainya 0. Selanjutnya, apabila pangkatnya ini sama antara di pembilang dengan di penyebut, maka nilai limitnya adalah A per P. Contohnya gimana? Contohnya ini tadi, pangkatnya sama kan? Sama-sama 2 di pembilang dan di penyebut. Ternyata nilai limitnya itu A per P. Nah, kalau di soal ini kan ini A-nya, ini P-nya. 3 per 3, 1 nilai limitnya, makanya nilai limitnya 1. Maka nanti kalau misalnya kita lihat pangkatnya itu sama besarnya, maka tinggal bagi A dengan P. Apabila pangkatnya ini sama antara pembilang dan penyebut, maka nilai limitnya itu pastilah A per P-nya. Gitu. Selanjutnya, yang ketiga, jika M-nya lebih besar daripada M, bagaimana nilai limitnya? Kita coba aja nih. Limit M-nya lebih besar. Misalnya tadi 3x pangkat 3 per 3x kuadrat. Kan M lebih besar daripada M. X-nya mendekati tahingga. Strateginya, setiap suku dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Variabel pangkat tertingginya kan X pangkat 3. Berarti 3x pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Kemudian 3x kuadrat dibagi X pangkat 3. Nah, maka 3x pangkat 3 dibagi X pangkat 3 itu 3. 3x kuadrat dibagi X pangkat 3 itu 3 per X. Nah, 3 per X ini kalau X-nya diganti tahingga kan jadi 3 per tahingga. Limit 3 per tahingga itu 0. Makanya menjadi limit 3 per 0. Nah, limit 3 per 0 itu tahingga. Maka, jika M-nya ini lebih besar daripada M, nilai limitnya adalah tahingga. Seperti itu. Jadi, ini rumus cepatnya. Dihafalkan boleh ya. Untuk limit tahingga tipe 1 bentuk tahingga per tahingga. Limit AX pangkat N plus BX pangkat N-1 plus C per PX pangkat M plus GX pangkat N-1 plus R untuk X mendekati tahingga. Jika M-nya kurang dari M, maka limitnya 0. Jika M-nya sama dengan M, maka limitnya A per P. Jika M-nya lebih besar daripada M, maka limitnya
tahingga. Selanjutnya tipe soal 2, bentuk tahingga min tahingga. Kita bahas bentuk yang kedua ini ya. Misalnya kita punya contoh limit akar 3x tambah 2 dikurangi akar 2x tambah 1 untuk x mendekati tahingga. Konsepnya sama ya. Untuk setiap soal limit fungsi aljabar, awalnya kita substitusi langsung terlebih dahulu. X-nya mendekati tahingga, berarti menjadi akar 3 kali tahingga. Tahingga tambah 2, tahingga. Akar tahingga itu tahingga. Kemudian ini juga sama, dikurangi akar 2 dikali tahingga. Tahingga tambah 1, tahingga. Akar tahingga itu tahingga. Makanya bentuk ini adalah bentuk tak tentu. Tahingga min tahingga. Jadi menyelesaikannya harus menggunakan strategi. Untuk tipe soal ini, walaupun strategi menyelesaikan limit tahingga itu setiap suku dibagi dengan peubah atau variabel pangkat tertinggi, tapi untuk bentuk 2 dan bentuk 3 ini tidak bisa langsung dibagi dengan variabel pangkat tertinggi ya. Nah, untuk bentuk akar ini, dia kan bentuknya bukan pecahan, kita ubah menjadi bentuk seperti ini, pecahan. Berarti bentuk ini kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Kita tulis ke bawah ya. Kita tulis lagi. Kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya berarti yang plusnya kan. Tambah. Nah seperti ini. Ini dibuat pecahan kayak gini ya. Artinya ini tuh angka 1. Fungsi ini dikalikan dengan angka 1. Sebenarnya nilainya tidak berubah ya. Nanti hanya berubah bentuk. Nah kemudian kita kalikan ini dengan ini ya. Mengalikannya menggunakan konsep aljabar, berarti akar 3x tambah 2 dikali akar 3x tambah 2 kan 3x tambah 2. Kemudian ini kali ini dikali ini kali ini kan habis. Kemudian ini dikali ini. Min dikali plus min. Nah kemudian akar 2x tambah 1 dikali akar 2x tambah 1 berarti kasih kurung ya. 2x tambah 1 per akar ini. Nah ini kita kerjakan. 3x dikurangi 2x berarti x. 2 dikurangi 1, 1. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah bentuknya pecahan seperti ini, barulah kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Di sini variabel pangkat tertingginya x, berarti kan? Ya, maka setiap suku kita bagi dengan x. Maka menjadi limit x dibagi x, 1 dibagi x per. Nah, ini sekarang. Akar 3x dibagi x. Nah, kalau x variabel pangkat tertingginya kemudian masuk ke dalam akar, maka di sini menjadi x kuadrat ya. Seperti ini ya. Kan x kuadrat ini kalau diakarkan dia jadi x karena ada di dalam akar. Kemudian 2 jadi dibagi dengan x kuadrat, bukan x. Karena di luar x, kalau di dalam akar jadi x kuadrat. Nah, kemudian ditambah dengan akar 2x per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita bagikan x dengan x dan lain-lain ya. Kita lanjut ke sini. Sama dengan limit x bagi x 1 ditambah 1 per x per akar 3x dibagi x kuadrat 3 per x. Kemudian ditambah 2 per x kuadrat ditambah akar 2x per x kuadrat berarti 2 per x ditambah 1 per x kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, setelah dibagi, baru kita substitusi. X-nya mendekati tahingga berarti X yang di sini diganti tahingga. Nah, maka hasilnya 1 ditambah 1 per tahingga itu 0 per akar 3 per tahingga itu 0 ditambah 2 per tahingga itu 0 ditambah akar 2 per tahingga itu 0 ditambah 1 per tahingga itu 0. Nah, maka menjadi 1 tambah 0, 1 per akar 0 tambah akar 0, 0. Limit 1 per 0 hasilnya adalah tahingga. Nah, jadi penyelesaian soal limit akar 3x tambah 2 dikurangi akar 2x tambah 1 untuk x mendekati tahingga, nilai limitnya adalah tahingga. Ya, seperti ini ya untuk penyelesaian tipe soal 2 limit tahingga. Bentuk tak tentu tahingga dikurangi tahingga, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tipe soal 2 ini juga ada rumus cepatnya. Untuk bentuk tipe 2 ini, tipe 2, rumus cepatnya adalah kita lihat A dan P-nya. Kalau di tipe 1 ini kita lihat pangkatnya. Kalau di tipe 2 kita lihat A dan P-nya. Kalau A-nya lebih kecil dari P, maka nanti nilai limitnya adalah
Perhatikan di sini. A di sini lebih kecil daripada P. Kalau angka yang lebih kecil dikurangi angka yang lebih besar berarti kan negatif. Nah, maka nanti nilai limitnya adalah negatif tak hingga. Jadi nanti kalau kita menemukan soal, kemudian lihat A sama P-nya, kalau di sini A-nya lebih kecil daripada di sini P-nya, maka pasti kalau diuraikan seperti ini, kali sekawan, kemudian udah berbentuk pecahan, kemudian dibagi dengan variabel pangkat tertinggi, kemudian disubstitusi, pasti nanti nilainya negatif tak hingga. Sedangkan apabila A-nya dengan P-nya itu sama nilainya, misalnya di sini 3, di sini 3, maka nanti limitnya kalau dicari pasti nilainya adalah 0. A-nya sama dengan P-nya. Misalnya ini 3 dikurangi 3 kan 0. Gitu aja ngingetnya, rumus cepatnya. Kalau dikerjakan manual pasti kalau A-nya sama dengan P, maka nilai limitnya sama dengan 0. Kemudian apabila A-nya ini lebih besar dari P, maka nilai limitnya adalah tak hingga. A-nya lebih besar dari angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil kan hasilnya positif, maka positif tak hingga. Gitu aja ingatnya ya. Untuk contoh soal yang tadi ini A-nya kan lebih besar daripada P-nya, ternyata pas dihitung nilai limitnya adalah tak hingga, maka cocok ya. Ketika A-nya lebih besar daripada P-nya, ternyata nilai limitnya adalah tak hingga. Nah, jadi nanti rumus cepat ini tuh memudahkan kita kalau misalnya menemukan soal pilihan ganda misalnya tentang limit tak hingga. Bentuk akar AX plus B dikurangi akar PX plus Q untuk X mendekati tak hingga. Nah, seperti ini ya untuk tipe soal 2. Selanjutnya tipe soal 3 bentuk tak hingga min tak hingga. Ini bentuk soalnya. Awalnya kita substitusi langsung ya. X-nya mendekati tak hingga berarti akar 3 kali tak hingga kuadrat tak hingga ditambah 2 kali tak hingga tambah tak hingga ditambah 3 tak hingga akar tak hingga. Nah, ini bentuknya adalah tak hingga min sama ini juga 3 kali tak hingga kuadrat dikurangi 8 kali tak hingga dikurangi 4 itu tak hingga. Maka ini bentuk tak hingga min tak hingga. Jadi dia adalah bentuk tak tentu. Jadi untuk menyelesaikan tipe soal ini kita pakai strategi. Strateginya yaitu setiap suku dibagi dengan peubah atau variabel pangkat tertinggi. Namun untuk bentuk akar dikurangi akar ini tidak bisa kita langsung bagi dengan peubah pangkat tertinggi. Jadi terlebih dahulu harus dibuat menjadi bentuk pecahan seperti ini. Caranya adalah kita kalikan terlebih dahulu dengan bentuk sekawannya. Ya, kita hapus ini ya. Kita lanjut pengerjaannya ke bawah. Kita tulis soalnya terlebih dahulu. Ini juga sama ya, dikalikan dengan sekawannya berarti bentuknya yang plusnya ya. Plus. Nah, seperti ini. Nah, dibuat menjadi angka 1 ya, samakan pembilang dan penyebutnya. Ya. Kita kalikan ini dengan ini ya. Ini kali ini, akarnya hilang. Maka menjadi 3x kuadrat tambah 2x tambah 3. Kemudian ini kali ini dengan ini kali ini habis, maka tinggal ini kali ini. Berarti min dikali plus min. Ini dikali ini akarnya hilang, tapi kita kasih kurung karena ini sekelompok. Nih, jadi seperti ini. Nah, baru penyebutnya tinggal ini. Nah, seperti ini. Baru ini dikurangkan. 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat habis. Terus 2x dikurangi negatif 8x. Berarti sama saja dengan 2x ditambah 8x. Berarti menjadi 10x. Kemudian 3 dikurangi negatif 4 sama saja dengan 3 ditambah 4. Berarti tambah 7. Per ini. Seperti ini. Setelah sampai sini, baru kita gunakan strategi ini. Setiap suku dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Variabel pangkat tertinggi di sini adalah X pangkat 1. Ini juga X kuadrat. Karena dia berada di dalam akar, maka dia sebenarnya variabelnya X kalau dia di luar akar. Maka di sini variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Walaupun nanti kalau ke dalam akar kan jadi X kuadrat juga. Jadi sekarang kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi 10x dibagi x, 7 dibagi x. Kemudian per 3x kuadrat. Variabel pangkat tertingginya kan tadi x. Tapi kalau misalnya dia masuk ke dalam akar, dia menjadi x kuadrat. Kemudian ditambah 2x per x kuadrat. Kemudian ditambah 3 per x kuadrat. Baru ditambah dengan akar 3x kuadrat juga dibagi dengan x kuadrat. Min 8x juga dibagi dengan x kuadrat. Dan min 4 juga dibagi dengan x kuadrat. Kita bagi sekarang. Kita lanjut ke sini ya. Akan menjadi 10x per x itu 10. Ditambah 7 per x.
per akar 3x kuadrat per x kuadrat itu 3 ya. 3 ditambah 2x per x kuadrat menjadi 2 per x. Kemudian ditambah 3 per x kuadrat seperti ini. Nah, kemudian ditambah akar 3x kuadrat dibagi x kuadrat itu 3 dikurangi 8x per x kuadrat menjadi 8 per x dikurangi 4 per x kuadrat. Nah, setelah kita bagi, kita substitusi. X-nya mendekati tahingga, berarti ini menjadi 7 per tahingga 0 kan nantinya. 2 per tahingga, 3 per tahingga, 8 per tahingga, 4 per tahingga, yang mana nilainya adalah 0 semuanya. Nah, maka menjadi 10 tambah 0 per akar 3 tambah 0 tambah 0, berarti akar 3 ditambah akar 3 dikurangi 0 dikurangi 0, berarti akar 3. Nah, maka menjadi 10 tambah 0, 10 per akar 3 tambah akar 3 itu 2 akar 3. Nah, berarti limit 10 per 2 akar 3 hasilnya adalah 5 per akar 3. Nah, karena ini hasilnya pecahan berpenyebut akar, kita rasionalkan dengan cara kali sekawannya lagi ya. Kali akar 3 per akar 3. 5 kali akar 3, 5 akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Maka menjadi 5 per 3 akar 3. Nah, seperti ini ya penyelesaian tipe soal 3 bentuk tahingga min tahingga. Jadi, kalau bentuk akar tahingga min tahingga dan di dalam akarnya itu bentuk kuadrat, kita kalikan dulu sekawan supaya bentuknya itu pecahan. Nah, setelah itu dibagi, baru setelah itu disubstitusi nilai X-nya tahingga. Yang per tahingga jadi 0. Maka mendapatkan hasil 5 per 3 akar 3. Seperti ini ya kalau diuraikan. Tapi untuk bentuk soal ini juga sama, punya rumus cepat. Rumus cepatnya saya tulis di sini ya. Untuk rumus cepat tipe soal 3 ini sama saja dengan yang tipe 2, kita lihat A dan P-nya. Kalau misalnya tadi kan yang bentuk 1 lihat pangkatnya, N sama M-nya. Kalau bentuk 2 lihat A sama P-nya. Bentuk 3 juga sama, lihat A dan P-nya. Kalau nilai A-nya lebih kecil daripada P, maka nilai limitnya adalah, coba perhatikan, A-nya lebih kecil daripada P. Angka yang lebih kecil dikurangi angka yang lebih besar kan hasilnya negatif. Nah, gitu ya ngapalinnya. Jadi nanti ketika A-nya lebih kecil dari P, maka nilai limitnya adalah negatif tahingga. Nah, sedangkan apabila A-nya sama P-nya itu sama nilainya, maka nilai limitnya adalah, perhatikan, A-nya sama P-nya itu sama nilainya. Nah, kalau tadi di tipe yang kedua, kalau A sama P-nya itu sama, nilai limitnya kan 0. Karena A sama P sama dikurangi jadi 0 gitu ya, ngapalinnya. Tapi kalau yang tipe 3 beda. Kalau A sama P-nya ini sama, maka nilai limitnya itu B min Q per 2 akar A. Coba perhatikan. Untuk tipe soal ini A-nya sama P-nya kan sama. Ini 3, ini 3. Bener gak nih? Nilai limitnya itu B min Q per 2 akar A. Kan ini AX kuadrat plus BX plus C ya. AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R. PX kuadrat plus QX plus R. Nah, berarti di sini ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya, ini P, ini Q, ini R. Kalau soal ini pengen pakai rumus cepat, karena di sini nilai A-nya sama dengan P-nya, maka nilai limitnya adalah B min Q per 2 akar A. Coba lihat B-nya. B-nya 2. 2 min Q. Q-nya negatif 8 kan? Nah, B min Q per 2 akar A. Akar 3. Nah, maka menjadi 10 per 2 akar 3. Sama kan di sini juga tadi 10 per 2 akar 3. Baru nanti kita rasionalkan dikali sekawannya. Maka hasil akhirnya 5 per 3 akar 3 kan? Nah, jadi untuk bentuk limit tahingga, akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Ketika nilai A-nya sama dengan nilai P, maka nilai limitnya adalah B min Q per 2 akar A. Ya. Kemudian, apabila nilai A-nya lebih besar daripada P-nya, lihat di sini A-nya lebih besar daripada P. Kan besar dikurangi kecil kan positif. Nah, maka nanti ini mudah ngingetnya. Nilai limitnya adalah positif tahingga. Nah, seperti ini rumus cepatnya. Jadi nanti mau diuraikan ataupun mau menggunakan rumus cepat, nanti hasilnya akan sama saja. Jadi rumus cepat ini akan mempersingkat waktu kita. Kalau misalnya soalnya pilihan ganda ataupun uraian yang tidak ditentukan harus pakai cara apa. Ya, kalau manual mengerjakannya menguraikannya seperti ini. Dan kalau menggunakan rumus cepat, lihat A dan P,
A kurang dari P, limitnya negatif tak hingga. A sama dengan P, nilai limitnya B min Q per 2 akar A lebih dari P, nilai limitnya adalah tak hingga. Nah, seperti ini ya, tipe soal 3. Bentuk tak hingga min tak hingga, akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Untuk contoh pembahasan soalnya sebenarnya hanya dimodifikasi bentuk rumus fungsinya, tetapi nanti diarahkan ke 3 bentuk ini untuk penyelesaian soal limit tak hingga. Kita lanjut ke pembahasan soal ya.